Dibakar tak terbakar, disiram air tak basah, sakti mandraguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang yang paling sakti bukan orang yang bisa terbang, atau orang yang bisa menembus ke bumi, atau orang yang apabila dibakar tidak terbakar, atau apabila disiram air pun tidak basah. Tetapi orang yang paling sakti adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri. Karena hawa nafsu itu inginnya santai-santai, inginnya enak-enakan, tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Hidupnya ingin santai-santai, ingin enak-enak, malas-malasan, tetapi hidupnya mulia, itulah nafsu. Sehingga kalau diajak untuk giat, malas. Diajak untuk bekerja, malas. Apalagi diajak untuk ngaji, untuk membahas ilmu Al-Quran dan hadis, Masya Allah, nafsu itu enggan. Oleh sebab itulah para ulama menegaskan, orang yang paling hebat adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya sendiri, untuk rajin belajar, giat memperdalam Al-Quranul Karim. Karena Allah Azza wa Jalla sangat cinta kepada makhluknya, terutama pada manusia. Sehingga manusia itu dikirimi surat cinta oleh Allah. Surat cintanya berupa Al-Quranul Karim. Mulai daripada surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran sampai surat An-Nas. Ini adalah bukti nyata cintanya Allah kepada kita. Lah masalahnya, apakah kita menyadari kalau kita dikirimi surat cinta oleh Allah? Kalau kita menyadari, kenapa kita tidak sungguh-sungguh untuk memahami surat cintanya Allah Azza wa Jalla? Mulai dari tata cara membacanya dengan baik dan benar, yang fasih sesuai tentang tuntunan tajwid. Kemudian setelah itu kita memahami tentang tata bahasanya, bahasa Arab, menggunakan kaidah ilmu nahwi dan ilmu sorfi, ilmu nahwu dan sorof. Kita pelajari tafsirnya, kita tahu tentang hukum-hukum di dalamnya. Inilah kalau kita menyadari bahwa kita ini merasa dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak heran apabila ada orang mukmin, orang muslim yang hidupnya kucar-kacir. Karena apa? Karena dia dalam menjalankan kehidupan tidak mau sesuai dengan surat cintanya Allah. Padahal Allah sudah kirim surat cinta, lengkap tuh, lengkap. Bagaimana cara kita mengoperasikan hati yang baik dan benar? Bagaimana cara kita menggunakan mata dengan baik dan benar? Bagaimana cara kita menggunakan telinga baik yang benar? Bagaimana cara kita menggunakan lisan kita, terutama mulut kita, dengan baik dan benar? Semuanya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat cintanya berupa Al-Quranul Karim. Lah aneh nih manusia yang apabila sudah diberikan nasihat berkali-kali, diberikan semangat agar rajin mengaji, dikobarkan semangatnya tetapi tidak terbakar. Sudah dibakar nih semangatnya tapi tidak terbakar. Bahkan sudah sering mendapatkan siraman rohani. Rohaninya siram. Rohani disiram supaya lembut, supaya harum, supaya segar sehat. Tetapi aneh, rohaninya yang disiram itu enggak basah. Sehingga ada pepatah mengatakan, orang yang paling hebat yaitu orang yang apabila dibakar tak terbakar, apabila disiram tak basah. Masya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah mari kita introspeksi diri, kita muhasabah. Kita harus melihat diri kita. Apakah kita punya rasa malu atau tidak kepada Allah Azza wa Jalla?
Kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat akal sehat, waras. Pikiran kita juga masih sehat, masih waras. Semuanya masih waras. Dan kita punya kesempatan waktu yang sangat banyak sekali. Namun mengapa kita tidak memperdalam dan memahami surat cintanya Allah? Ini kan tanda tanya. Mumpung kita masih hidup, mari gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena manusia ini banyak yang tertipu dengan keadaan, dengan perasaannya yang terombang-ambing tidak jelas. Perasaannya seperti ini, seperti itu, takut ini, takut itu. Sehingga kalau diajak konsentrasi ngaji, kadang-kadang tatkala mendapatkan siraman rohani, semangat. Mau ngaji tapi tidak lama. Tidak lama tidak mau istiqomah. Padahal sebaik-baik amal ibadah itu adalah istiqomah, walaupun toh sedikit. Jadi ahabbul a'mali ilallah atwamuhu wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallah, secinta-cintanya amal menurut Allah Azza wa Jalla, atwamuha, yaitu yang langgengnya amal, yang kontinu, yang istiqomah. Itu ahabbul a'mali ilallah, secinta-cintanya amal yang dicintai oleh Allah. Atwamuha, yaitu yang langgengnya, wa in qalla, dan walaupun amal itu sedikit. Oleh sebab itulah mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Nah, salah satu bukti syukur adalah kalau kita merasa punya tubuh sehat, akal sehat, otak waras sehat. Tanda bersyukurnya dipakai untuk memahami firman-firman Allah. Itu tanda syukur. Kalau kita merasa bahwa akal kita sehat, otak kita sehat, tubuh kita sehat, alhamdulillah gitu doang, nggak mau memahami apa yang telah Allah kirimkan kepada kita, yaitu berupa surat-suratnya Allah, mulai daripada surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran sampai surat An-Nas. Ya syukur-syukur setiap hari kita mengkaji surat cintanya Allah. Itu tanda syukur. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, atas zikir kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Oleh sebab itu kalau kita memang merasa bersyukur kepada Allah, ayo kita buktikan. Buktikan dengan cara ngaji, memperdalam ilmunya Allah. Setelah itu kita amalkan. Setelah diamalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kepada generasi penerusnya. Inilah tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.